yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub. Silakan singgah di kata. Oh, kakeknya iblis ini ya, kakeknya iblis ini cuma ini. Gini, saudara. Yesus menubuatkan datangnya Bukan iblis. pertanyaan saya, kakek iblis. Dan Yesus mengatakan iblis itu bergelar Kristus. Kakek iblis. Sekarang yang mengikuti Kristus siapa? Kakek iblis. Saya atau saudara? Di mana Allah memerintahkan Kata Yesus, penyesat itu, iblis itu bergelar Kristus. Dan Kristen itu gelarnya pengikut Kristus. kualitas pengikut Muhammad. Seperti itu. Kualitas pengikut Muhammad. Kualitas begini. Yesus memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad. Dalilnya jelas. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk kurang ajar gak menanggungnya. orang ini mute. Tapi ketika dia datang, yaitu Nabi Muhammad, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan kehidupan dunia akan dosa. Gitu. Ini kakek iblis. Jadi Yesus mereka ini ya. mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan Yesus sendiri di dalam kitabnya Muhammad. sendiri. Jawab Jumab. Kakek iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu cuma biar kuat Perintah Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kepada Kristus. Di mana? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Orang Muslim tidak malu orang Tetapi Muslim. kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Kalau cuma mau curhat, cuma mau merepet, ya kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu, Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Dalam bahasa Ibrani, Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen. Karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT dan seterusnya, ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa? Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja. Hanya alat untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus. Tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Orang Kristen, apapun titelnya, sehebat apapun dia memahami Bible, dia tidak sanggup kemudian menunjukkan data valid tentang keilahian Yesus anak Maria. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetapi karena Kristen ini adalah pengikut dan penyembah Kristus, maka Kristen mencoba untuk memakai dua oknum.
Jadi dia memakai oknum Yesus adalah manusia, mereka pakai untuk apa? Untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk menjual mukjizat-mukjizatnya. Tapi sebenarnya yang mereka ingin jual itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Sahabatku Bahar Matius. Itu. Jadi orang Kristen itu menjual dua sosok, satu nama. Tiada ilmu kau nih. Jadi Yesus Kristus anak Maria dijual, dan juga Yesus Kristus sang penyesat juga dijual. Kristen menggabungkan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah setan digabung menjadi satu, sehingga mereka sering mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itulah dia. Nah, jadi yang mereka hanya sampaikan itu adalah kebohongan, teman-teman sekalian. Mereka bukan mengikuti Nabi Isa, enggak. Mereka tidak mengikuti anak Maria, enggak. Yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau ada yang mau berdebat di sini, silakan. Kita kupas tuntas materi ini, bahwa sebenarnya kalian itu penyembah setan, bukan penyembah anak Maria. Baik, izin saya sapa Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Monitor Bang Denis. Panggilan kedua untuk Bang Denis. Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Ini aja dah. Gak ada yang gelisah selain ini. Mas Pandi, kalau ada penghujat naik begitu, biarin jangan di-kick, biarin aja dia memperlihatkan kemampuannya. Ya. Bahwa mereka ya saudara. Ya. Salam, izin, Bang Andi. aku Kristen. Iya, oke. Anda Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus ada berapa Kristus? Juru Kristus selamat banyak. dunia ada berapa? Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu Biar aku jawab. akan datang dan menyesatkan banyak orang. Diam dulu. Melakukan banyak mujizat. Sabar dulu. Kristen yang kami diam imani. dulu, Nyet. Lukas Nyet. 2 ayat. Nyet. Gantian kita, Monyet. Kalau saya sudah berbicara, kau jangan kayak kerah. Kalau saya sudah Jangan persilakan terpancing. baru kau Jawab. ngomong. Paham? Paham? Manusia tak berakal. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Oke? Jangan menggonggong terus kayak makananmu itu. Sabar. Oke, Kita mau memberikan itu kan. Kita mau memberikan Oke. edukasi. Udah kamu turun, Nyet, kamu turun. Tempatmu di neraka, bukan di sini. Matius 24 nomor 24. Jelas itu ya. Sebab Kristus palsu akan datang. Kalian itu pengikut Kristus. Nah, untuk mengetahui pengikut yang Anda ikuti itu Kristus palsu atau bukan, mari kita uji berdasarkan dalil. Oke? Jangan nyerocos. Santai, relax. Tunggu sampai selesai saya ngomong. Habis itu Anda ngomong. Gitu. Tadi anak monyet kalau mau diskusi, naik, dia tak ajarin caranya berdiskusi. Dinaikkan kembali si monyet tadi tuh. Siap Kanda. Tapi jangan kau bawa tabiat monyetmu di sini ya. Kau jadi manusia lah. Sekali-sekali kau jadi manusia. Kalau kau diskusi dengan manusia, kau jadi manusia dulu untuk sementara. Nanti ke gereja baru kau berubah jadi monyet lagi. Oke, jangan panjang-panjang. Sekarang kau jawab. Kristus mana yang kamu ikuti? Silakan. Oke, aku jawab. Kristus yang kami ikuti tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Yesus. Itulah Kristus yang kami ikuti. Itu manusia atau bukan? Manusia ilahi. Dari mana kau dapat ilahinya? Dari mana kau Ya, gabungkan manusia antara ilahi. manusia dengan ilahi? Coba saudara jelaskan bagaimana ceritanya ada manusia ilahi. Setahu saya, yang bergelar manusia ilahi itu cuma Timotius, anak angkat Paulus. Yesus tidak pernah bergelar manusia ilahi. Kenapa Anda Timotius mendukung? lahir dari perawan. Apa? Timotius lahir dari perawan. Timotius lahir dari perawan. Jadi Iya. maksudnya kalau dia lahir dari perawan itu artinya dia itu Tuhan gitu. Kau kata Timotius adalah manusia. Nanti dulu, sabar. Dengarkan. Seluruh anak pertama itu lahir dari perawan.
Kenapa? Kenapa nangis? Mamamu Seluruh sebelum anak melahirkan, pertama. dengar. Mamamu ketika melahirkan dia bukan perawan. Dia punya suami macam mama kau juga melalui persetubuhan. Dia punya suami. Dia punya suami, artinya kalau dia punya suami dia tidak perawan. Gitu. Macam kau tiada ilmu nih Zum. Lah, kamu yang tak ada ilmu. Mama kau perawan. Semua anak pertama itu adalah anak dari seorang perawan. Kecuali mungkin dari kalian. Kau perawan. Emak kalian itu mungkin tidak perawan lagi ketika bertemu dengan suaminya yang sah. Yang merusak perawan daripada istrinya itu adalah suaminya sendiri. Sehingga anak pertamanya lahir dari seorang perempuan yang perawan. Perawan yang digagahi oleh suaminya yang sah. Jadi, seluruh anak kau pertama bukan itu melalui berasal dari diam persetubuhan. dulu, nyet. Bukan persetubuhan. Nyet, diam. Kalau saya masih bicara nyet, kau diam dulu. Pisangnya belum saya lempar ke mulutmu, paham? Ilmu kau. Monyet. Mainkan aja, Gorila. mainkan aja. Ini nggak ada ilmu. Mama kau bukan bersetubuh dengan bapak kau baru kau Kutanya lahir. dulu kamu. Mamamu itu melahirkan anak pertama itu dia bukan perawan tadinya. Tiada ilmu kau nih. Ah, monyet turun di bawah kalau Macam gitu, tiada monyet. ilmu kau nih. Iya udah kau ke bawah monyet. Kamu sudah dengan sadar mengakui emakku sudah tak perawan lagi ketika menikah sama bapakmu gitu. Dasar anak lontong. Semua anak pertama kalau dia itu mengikuti syariat Islam, ya itu mereka semua lahir dari seorang perawan. Maksudnya perawan tadinya digagahi secara sah oleh suaminya, lahir anak pertama dari keperawanannya, tuyul. Jadi kalau Anda mengatakan orang lahir dari perawan itu adalah Tuhan, mati sudah kau sembah semua itu anak tunggal, anak sulung. Memang cocoklah kau jadi Kristen. Kau tabiatmu kayak monyet. Bang Aura bising kali. Ayo Bang. monyet lain naik. Bang Aura bising kali. Sebelumnya saya salam kenal ya dari saya agama Katolik Bang. Bagaimana Ya, konsepnya Bang? silakan. Silakan Iya. Bang. Katolik, Bagaimana saya konsepnya tadi, Bang? Apa yang dibahas Bang? ya, yang dibahas itu Kristen ini menyembah manusia atau bukan manusia. Oh itu, ya saya dari agama Katolik bisa menjawab itu. Silakan saudara. Silakan ditanyakan apa yang paling penting di dalam. Soalnya saya nggak bisa menjawab kalau terlalu nggak penting. Ya, ini pertanyaan saya. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Ya begini Bang. Hmm. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Hmm? Pernubuatan Aduh, Yesaya. bukan itu yang saya. Ngapain kau curi-curi kitabnya Yahudi? Nggak perlu. Kitabmu aja langsung. Filipi 2 nomor 6. Dewa nuzul menjadi manusia, gitu aja kok Di mana repot. Kok di situ ngemis-ngemis. datanya disebutkan di Pertanyaan saya, kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Jawab. Alkitab. Saya menyembah Tuhan. Manusia atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia tapi Tuhan. Bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria. Betul? Tapi itu roh Allah yang dilahirkan sama Maria. Berarti kamu nggak menyembah anaknya Maria. Betul? Begini Bang, Begini nasib. Yesus itu bahwa Tuhan yang menjadi manusia. Aduh, ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Ilmu dari mana? Aduh berat saudara, apologetis Islam ini agak miring ya, saudara. Dari mana kau dapatkan? Yang kamu ingin sampaikan itu Filipi 2 nomor 6 kan? Di Filipi 2 Kita nomor belum 6. menjelaskan, abang sudah cekcok. Iya, bukan masalahnya. Anak Maria ini manusia atau bukan? Kutanya dulu. Iya, abang niat bertanya enggak? Justru saya bertanya, tapi saya membutuhkan Iya, tapi jawaban yang belum jujur. selesai saya jelaskan. Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Ya belum saya jelaskan, abang sudah berbicara. Jangan Gimana berbohong. itu bang? Maria ini bertanya melahirkan nggak? manusia atau bukan? Niat bertanya enggak bang? Saya belum jawab, abang udah bicara. Ya sudah, silakan Anda jawab.
Saya belum bicara, abang udah menjawab. Jadi Wahyu salah, Bang. dirahmah, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, pertanyaan saya Makanya jelas. diam dulu, biar Oke, saya yang saya diam. jelaskan. Kalau Oke, memang silakan. pertanyaannya saya menyembah manusia atau bukan, Silakan. saya bisa jelaskan itu, Bang. Di ayat Maria kita- melahirkan kucing atau melahirkan manusia? Jawab. Iya, betul. Sebentar. Kan saya kan dari agama Katolik ya. Berarti saya pakai perjanjian lama kan? Itu kitabnya Yahudi. Kecuali Anda dari Yahudi, baru pakai kitabnya Itu Yahudi. masih dilarang orang makan babi, Bang. Ini orang Kaliteng, kitabnya Perjanjian Baru, Surah Paulus. Ya, itu kan untuk Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Mana itu? Mana itu? Yang berasal dari sperma Daud. Ayat mana Roma itu? 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 ya? Iya, Bentar saya cari. silakan. Ada di bawah meja itu. Ramadan. Dia nggak tahu nanti ke sana banyak mah. Enggak apa-apa, Bang. Bentar. Ada motor di sini. Iya, jual. Tentang anaknya dari Roma 1 ayat 3 ya? Ya, Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bentar saya jelaskan. Matikan Ya. listriknya, Bang. Listrik yang tepuk tangan itu yang ketawa-ketawa itu matikan dulu. ya biarin aja orang lagi happy kok dengarkan supaya kelucuanmu. kita fokus jelaskan. Hmm. Tentang Apalagi? anaknya yang menurut Menurut daging. daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Ini saya jelaskan ya. Ya, Bukan asumsi, Bang. Bukan asumsi. silakan. Ya. Bukan asumsi ya. Iya. Di sini dijelaskan dari keturunan Daud. Iya. Karena Yesus memang keturunan Daud. Iya. Tapi jika abang bertanya dari sperma siapa, bolehkah abang tahu itu suaminya Maria itu siapa? Suami Maria itu Yusuf. Iya, tapi dia enggak ini. Bentar, saya cari lagi. Hmm. Suami Maria kan Yusuf ya? Ya. Ya. Terus Bentar, saya cari lagi. mau kemana? Ke ini aja bagus. Yohanes 3 nomor 6 aja. Yohanes 3 nomor 6 bagus. Oh, Cocok Yohanes itu. 3 ya, nomor 6. Ya, baca. Bentar ya, saya baca ya. Ya. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria daging enggak? Maria daging, tapi dia mengandung Melahirkan apa? Melahirkan apa kalau daging? Menurut dalil itu. roh. Melahirkan manusia, tapi bukan daging, roh. Mati nih. Jam. Rusak mesin. Ganti mesin aja, Bang. Rusak. Bentar, Bang. Abang tanggapannya gimana, Bang, soal Roma Yesus ini, itu Roma 1 ayat keturunan 3? Daud. Keturunan Daud dalam bahasa Yunani disebut apa? Spermato Daud. Iya, tapi ada nggak di situ tafsirannya bahwa itu terlahir dari sperma, Bang? Di situ ada Artinya nggak dijelaskan? keturunan gen Daud. Iya, berarti- dalilnya mana? Dalilnya mana, Bang? Loh, Roma 1 nomor 3 itu loh. Dalilnya mana bahwa dia lahir dari sperma? Dalilnya mana, Bang? Itu Roma 1 nomor 3. Iya, dalilnya bahwa dia lahir dari sperma di mana, Bang? Bisa nggak Roma ditunjukkan? 1 nomor 3. Iya, keturunan Daud, tapi memang spermanya dari mana, Bang? Dari siapa? Ya dari Bang? Daud. Dalam bahasa aslinya itu sperma. Iya, dalilnya ditunjukkan. Sperma atau Daud artinya sperma dari Daud. Memang Daud pernah menghamili Maria. Saya Oh, tanya, Bang. Daud punya bini. Iya, siapa namanya? Daud punya bini Siapa bernama namanya? Arya. Berseba. Siapa? Berseba. Berseba, bukan Maria ya?
Bukan Maria ya? Maria itu keturunan daripada Daud. Berarti berarti jadi- ibunya Yesus, itu berasal dari sperma Daud. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang sperma itu. Lah, Roma 1 nomor 3, Cak Kangkung. Roma 1 ayat 3 ya. Yuk, Puput. Roma 1 ayat 3. Bukan. Lah, bukan. Gimana, Bang? Roma 3 Roma nomor 1 ayat 100. 3. Tentang ayatnya. Tentang anaknya. Ya. Abang bisa buktikan Yesus itu anak Daud. Lah iya itu kan astagfirullahaladzim. Dalilnya mana? Roma 1 Dalilnya mana? nomor 4200,3 FN. Itu dia. Gak ada yang kami, Bang. Alamak. Mesinnya rusak. Lagi upload ini. Kembali ke topiknya yang dilahirkan Maria siapa? Bang, Itu. bang, bang. Begini saja, Bang. Begini saja, Bang. Saya bisa kan bertanya. Gimana kamu mau bertanya dijelaskan pun jawaban saya nggak akan pernah bisa masuk di Saya otakmu. bisa nggak bertanya sekarang, Bang? Ya, Ini coba. saling kirim jawab pertanyaannya karena ini kan diskusi. Coba. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Coba. Ya, sekali saja. Coba. Banyak lagi tuh. Better ya. Ya. Nah, kalau yang kayak begitu, lihat aja. Karena bukan hanya Yesus kemudian yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu dari sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus nanti dibaptis baru nampak Roh Kudus di situ Aduh, seperti burung merpati. Begitu jawabannya. Gimana? Benar tidak? Bang, begini, Bang. Begini, Bang. Boleh nggak? Benar tidak? Benar tidak jawaban saya? Boleh nggak saya tanya sekali saja, Bang? Loh, tadi nggak bertanya rupanya. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Tadi Bang, itu tentang pertanyaannya ayat kan Al-Quran? sudah. Belum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Tadi kamu sudah bertanya loh. Gololo. Si panda sana nanti. Waktu masa kita blogger Katolik kita tantang. Danggi mo mareko dak musengke ya. Demu patuak. Iyo, naturaya ko. Iya, sola siarki. Oh iya betul aja. Karena itu raya ko. Teraya. Jadi maksudnya, Bang. Terrokok. Din lami siya lakpadan nanti. Ya betul kusanga aku. Bang, Apa na sanga to pia bebe? saya boleh nggak bertanya sekali saja? Lah tadi kan Anda sudah bertanya. Belum tadi. Sudah. Tentang Al-Quranmu. Tentang Al-Quranmu. Oh, Ada nggak tentang- tadi saya tanya? Tentang Al-Quran. Oh iya, silakan. Ya. Ada nggak tadi saya tanya? Silakan. Dalam Al-Taubah ayat 1-3 tentang apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka. Makanya Apa ini? Apa? Surat gereja Taubah. sekarang dilarang untuk Surat membangun di Taubah Aceh ayat karena keberapa? ayat inilah yang memecahkan apa Pancasila itu. Oh, kamu sudah pernah diperangi? Toraja pernah diperangi orang Islam? Ya ini kan ayat ini kan memerintahkan kepada orang-orang kamu untuk memerangi orang kafir. Bagaimana itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah ndak orang Toraja diperangi sama umat Islam? Pertanyaan nggak pernah, tapi pertanyaan Nggak saya, pertanyaan saya, ayat ini artinya untuk apa ini, Bang? Memerintahkan orang-orang untuk memerangi itu orang Kristen. berbicara mengenai perang pada saat itu. Memerangi orang kafir di sekitar. Yes, pada Bagaimana itu? saat perang, pada saat orang kafir memerangi umat Islam, lalu kemudian umat Islam membalas, di situ terjadi gencatan senjata. Tapi ternyata orang-orang kafir mengkhianati perjanjian gencatan senjata itu. Maka Besok muncul lagi kita, Bang, perintah. ketemu di Masjid Bolu, Bang. Saya lagi nih, Bang. Oke, udah lah ya. Saya pamit dulu, Bang. Mau kemana? Mau kencing, Bang. Oh, jangan lupa minum kembali kencingnya ya. Lanjut. Saya undang ya, Bang ya. Saya undang besok, Bang. Terrokok kan juga begitu. Bang, Anda Bang. kebarang. Kurang yung Masjid Bolu masya, Bang. Beranilah. Besok kita ketemu ya. Follow ya. Boleh. Untuk diskusi ya. Iya. Besok ketemu kita di Makale ya.
Bukan bang, di Masjid Rantepao bang, pusatnya. Iya, iya Pak, rantai Pak. Iya, Besok. iya. Iya, iya. Rantepao ya. Ah, Iya. DM aja besok ya kita diskusi ya. Baik, Paman. Biar saya yang DM, nanti kumpul semua teman-temanmu yang Kristen, Pastor Romo, pendeta. Bukan, kita satu-satu. Enggak. Tidak bisa, harus banyak lawannya Bang Zuma, nggak bisanya satu orang. Ah, enggak bang. Hah? habis itu baru kita ke Londa ya. Kamu kan bukan Suma bang. Iya, tadi katanya mau kebelet pipis. Lalaku mengiru. Oi, ambil Ngande. HP lalaku mengiru. Ngande babi. Terus. Berkata sangat sama nih. Tak tanda salam le. Ya, maksudnya kita kan besok kan diskusi bang. Iya, iya. Oke. Saya boleh bertanya, Saudara Aura? Boleh saya bertanya? Ah, oke gua. Ah, tanya aja lah. Oke, baik. Kenapa orang Toraja itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Kutana tahu na. Kecuali kamu. Wah. Sudah senang tadi. Ditombak lagi. Kenapa bang? Pertanyaannya kurang jelas bang. Kenapa orang Toraja itu cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kecuali kamu? Kenapa? Ah, terus? Kok terus pertanyaan saya? Kenapa itu orang Toraja kan? Orang Cantik-cantik, Toraja cantik-cantik. iya, dan ganteng-ganteng kecuali kamu. Wah, karena orang Toraja itu ganteng-ganteng bang. Maafin aja. Ya sudah dulu bang ya, sudah dulu. Ya. Saya lagi minum bang. Iya, Nggak baik kita debat bang kalau lagi minum. iya, lanjutkan. Orang mabuk dia yang ngomong. Anak sekolah. Lebih bagus dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Ini masih terarah. Kalau dia tidak mabuk, lebih parah lagi. Iya juga sih. Karena kalau dia mabuk begini, tidak ada kesempatan untuk akal-akalan. Jujur apa adanya. Ya toh? Tapi kalau dia lagi tidak mabuk, akal-akalannya muncul. Menghina, menista, itu muncul semua itu kalau dia tidak mabuk. Tapi kalau tidak mabuk dia ngomong kayak orang mabuk. Ya itu dia, lebih parah dari orang mabuk. Iya juga sih. Bang Zuma, sabar banget yang Siapa? ngadapin yang kayak gitu ya. Kenapa? Sabar bener ngadapin yang kayak gitu. Asal jangan yang ngeyel bang, yang kayak tadi yang kupanggil monyet. Ya, Guinevere. Silakan buka mikrofonnya bang. Ya, Kristen atau Muslim bang? Oten. Oh iya, kentara dari baunya bang. Silakan bang. Emang baunya oten gimana bang? Bau B2 itu B2 kan kalau dimakan bau itu dagingnya kecium sampai di sini gitu bang. Bang tergantung cara masaknya. Kalau saya sih bau ini bau lucu. Kenapa lucu bang? Karena kakinya pendek. Bukan. Karena setiap diskusi pasti otennya lucu. Iya bang. Kalau mau bertanya bang, kan di Muslim kan ada yang namanya. Bisa nggak suaranya dikecilin sedikit bang? Terlalu besar suaranya, sakit telinga. Kecilin sedikit. Lah bang nanti ketahuan saya bang, nggak enak. Oh ya sudah, kalau gitu besarin. Lanjut. Kan kalau di Muslim kan ada yang namanya mati syahid bang ya. Iya, Itu karena membela agama. iya. Ya kalau itu memang cara kayak agama yang benar. Terus bagaimana kalau yang di zaman Nabi Muhammad kan ada yang ada yang memerangi Nabi Muhammad. Terus
bagaimana dengan orang bukan Muslim yang memerangi Nabi Muhammad, tapi dia sudah tahu kalau yang diperangi itu Islam, tapi dia belum tahu ajarannya itu terus kalau mati itu dia kemana bang? Orang di luar Islam mati. Ya pas saya kan lihat-lihat pas zaman Nabi Muhammad itu loh. Maksudnya gimana nih bang? Izin bang, saya nangkap kayaknya. Boleh izin sebentar bang? Silakan. Ya, si Jennifer ini kayaknya bilang maksud dia bagaimana dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad tetapi belum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Begitu bukan maksudnya? Iya bang. Ya gitu. Silakan Bang Zuma. Memerangi Nabi Muhammad berarti kan sudah kafir namanya. Nabi Muhammad sebelum mengajarkan Islam, beliau tidak pernah diperangi. Tidak ada yang memerangi Nabi Muhammad. Nanti setelah dia menyeru kepada orang-orang kafir untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, barulah beliau diperangi. Artinya yang memerangi beliau adalah orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Nabi Muhammad ya neraka. Seperti itu saudara. Jangankan mereka yang memerangi Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad padahal dia sudah sampai Islam kepadanya, mati kekal di neraka. Tapi kan yang saya maksud itu yang orang yang benar-benar belum tahu cara kayak umpamanya cuman diajak ayo perangi orang ini ajarannya sesat, ayo, terus dia mati gitu loh bang. Ya sama, kan diajak perangi. Kan perintahnya jangan membunuh, kan ada. Kalau dia orang Kristen atau dia orang Yahudi, kan cuma dua itu yang senantiasa ingin membunuh Nabi Muhammad. Gak ada perintahnya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang tidak pernah kemudian datang kepada mereka Nabi atau Rasul. Seketika itu kemudian membenci Nabi Muhammad, jatuhnya kepada pembenci orang-orang kufur. Jadi tak ada yang pernah memerangi Nabi Muhammad itu karena tidak mengerti apa itu Nabi Muhammad, siapa beliau. Ketika mereka diajak, bukankah di dalam kitab mereka dituliskan Matius 19 nomor 16, jangan kau membunuh. Kan gitu poinnya kan. Nah ketika mereka diajak membunuh ya berdosa berarti. Oh iya iya. Nah kan gitu bang. Sama itu lagi saya kan baru tadi lihat filmnya Nabi Muhammad yang kecil itu yang difilmkan, tahu kan bang? Yang mana ini? Yang The Messenger of God. Nah itu kan ada pendeta Nasrani yang yang kitabnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kitab yang itu sekarang kok nggak ada di kita gitu. Iya, karena kitab yang datang hari ini hanya terjemahan yang dibawa oleh Belanda. Terjemahan dalam bahasa Belanda, terjemahan dalam bahasa Inggris, masuk ke Indonesia. Jangan terlalu jauh bang. Jangan terlalu jauh. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu sudah berbeda. Apalagi yang 1400 tahun silam. Tahun silam kayak mana model kitabnya itu orang Nasrani. Bisa Anda bayangkan. Sedangkan dari sejak Indonesia merdeka, ada lembaga Bible berdiri, sudah berapa kali terjadi koreksi dan revisian dalam Bible. Apalagi 1400 tahun. Apalagi di wilayah yang berbeda. Orang-orang Nasrani seperti Siti Khadijah misalnya, atau pendeta siapa namanya? Pendeta? Berarti bang, Pendeta siapa yang ingat? Bukhari. Kok Bukhari? Bukhairah, iya betul. berarti orang-orang Nasrani itu kepercayaannya itu Yesus Tuhan atau tidak bang? Bukan, orang Nasrani itu pertama kalinya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam.
berarti tidak menuhankan Yesus. Yes, nanti setelah ajaran mereka diambil, lalu kemudian dicampur adukkan dengan ajaran paganisme Roma Yunani, terjadi sinkretisme. Ya, dia nikahkan, dia gabungkan itu, lahirlah Kristen. Awalnya Nasrani itu Yang tidak ambil siapa, Bang? ya orang-orang yang ada pada masa itu, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka juga adalah Alkitab yang merubah-rubah kitab itu sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menyusun sebuah buku lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini yang disifati oleh kitab saudara. Seperti sejarah pengkanonan kitab. Apa tujuannya kitab itu dikanon? Untuk dijadikan satu standar kepada siapa? Yahudi atau non-Yahudi? Untuk non-Yahudi. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya kitab yang Anda genggam itu adalah bukan kitabnya para nabi, bukan murni ajaran para nabi. Tetapi kitab yang Anda pegang hanya berdasarkan atas penyelidikan dan seterusnya. Tapi kitab saya itu termasuk dalam 4 kitab yang Anda imani enggak? Saya tidak beriman kepada kitab saudara. Kami tidak beriman kepada kitab saudara. Kami beriman kepada Al-Quran yang memberitakan adanya kitab-kitab yang ditulis dengan tangan sendiri dan berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah sekarang kalau ingin membuktikan kebenaran informasi 1400 tahun dari Al-Quran, coba apakah Elohim atau Yod-Heh-Vav-Veh atau siapapun yang menurut sangkaan Kristen itulah Tuhan yang sebenarnya pernah nggak berfirman kepada Lukas? Pernah tidak berfirman kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Markus? Nggak pernah kan? Mereka menuliskan dari hasil data-data penyelidikan atau susunan-susunan berita yang mereka salin atau mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian. Tuhan pernah berfirman melalui malaikat kepada mereka? Nggak pernah. Bahkan sejatinya saudara, sejatinya yang menjadi sumber satu-satunya firman itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya validasi untuk memberikan kepada orang-orang menuliskan firman yang diterima dari Tuhan. Berarti beliau wajib hukumnya menyampaikan kepada murid-murid, kepada penulis kitab saudara misalnya. Tapi apakah fakta itu ada? Apakah kenyataan itu ada? Enggak ada. Kenyataannya enggak ada. Lukas enggak pernah bertemu Yesus. Matius penulis Bible dan juga Yohanes penulis Bible. Itu orang-orang yang menulis buku Matius dan orang-orang yang menulis kemudian buku Yohanes. Orang yang menulis Matius dan Yohanes itu tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Yesus. Itu fakta. Berarti apa kayak Matius, Lukas, siapa aja itu nama-nama yang di buku itu bukan murid Yesus? Iya, bukan. Markus, Lukas itu 2 orang pengikut Paulus. Matius bukan murid Yesus yang nulis. Baca Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus yang nulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 dengan nomor 25. Itu fakta. Jadi Al-Quran benar dong. Yes. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastahruna samanan qalila. Al-Quran saya loh. Makanya orang barat, orang-orang yang cerdas mempelajari Quran lalu melihat fenomena dalam Bible, mereka memilih mu'alaf. Eropa saat ini sudah meninggalkan Bible sedikit demi sedikit. Mereka sudah tak percaya lagi Bible. Agama Kristen bagi mereka itu adalah bukan satu jalan satu-satunya. Hanya karena mereka belum menemukan Islam. Andai saja orang Barat, para pemikir-pemikir Barat itu hidup di Indonesia dan bertemu dengan kami, saya yakinkan mereka seketika ini juga akan mu'alaf. Kenapa? Mereka adalah pemikir-pemikir. Nah inilah makanya saya bilang seperti siapa namanya? Si Edis. Anda kan sudah ada di barat sana, di luar negeri sana. Cari Islam yang ada di sana, ajak berdiskusi. Jangan lagi kau berdiskusi mengajak orang Indonesia. Cari kau di mana, di Amerika misalnya. Ya cari Islam Amerika. Coba kau injili mereka. Sanggup enggak kalian? Jangan cari yang ada di Indonesia ini.
Kenapa saya katakan demikian? Karena orang barat itu lebih hebat dalam ketika mereka mu'alaf, mereka mengkaji Quran itu dengan menggunakan akal sehat. Seperti itu saudara. Jadi ya kitab saudara itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Apa dasarnya Anda mengatakan Lukas menuliskan firman Tuhan? Coba. Nggak ada kan? Cuman percaya doang. Berarti Bible itu apa nggak ada yang seperti kayak Nabi Muhammad yang apa diwahyukan terus dicatat dalam Bible itu nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran, satu yang perlu saudara pahami, Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Abraham, siapa itu Nabi Musa. Nabi Muhammad buta tentang itu semua. Nabi Muhammad tidak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Nabi Muhammad tidak paham itu semua. Tapi ketika wahyu datang kepadanya, dia berbicara bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diterima dari langit, itu yang disampaikan. Terlepas benar tidaknya, biarkan zaman yang menentukan itu. Biarkan kemudian ilmu pengetahuan yang memberikan filternya, benar tidaknya apa yang diucapkan itu. Nah, faktanya yang terlontar dari lisannya itu adalah seluruhnya kebenaran. Artinya, karena dia tidak ngarang, berarti siapa yang mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan penulis-penulis Bible. Mereka menuliskan bukan dari wahyu. Mereka menuliskan atas dasar penyelidikan. Maka syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena dia selidiki. Kalau hasil penyelidikan berarti hasil asumsi pribadi. Kesimpulan akhirnya itu adalah sesuai dengan kehendak dan kemampuan dia untuk mencatat. Sedangkan pewahyuan tidak. Salah ataupun tidak salah, ini yang harus saya sampaikan. Silakan zaman yang menilai benar tidaknya. Itulah yang disifati Al-Quran. Itu baru wahyu. Makanya kalau dikatakan bahwa wahyu itu harus diterima sama orang yang cerdas duluan, itu mencurigakan. Kenapa kalau orang cerdas? Ya namanya orang cerdas kayak Paulus. Paulus itu orang cerdas, dia adalah orang Farisi, dia orang pintar, maka dia mampu menulis surat. Apapun dia bisa karang karena dia adalah peneliti dari kitab-kitab Tanakh. Itulah Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin menuliskan tentang adanya kehidupan di bawah laut, adanya embrio, bagaimana kemudian dia menjelaskan tentang sidik jari, adanya api di bawah lautan dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Sementara dia orang ummi, orang yang tidak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalau Paulus menceritakan sebuah narasi, wajar wong dia itu ahli kitab. Namanya ahli kitab berarti pakar kitab. Mampu ndak ngarang kitab orang yang ahli kitab? Mampu. Mampu. Kenapa tidak? Dia ahli. Dia ahli Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat dalam hal pengetahuan terkait dengan hukum Taurat. Berarti hebat dong. Dia bisa ngarang apa saja kan. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Markus pengikut Paulus yang disarankan Paulus kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi pola pengajarannya. Bagaimana dengan Matius? Matius juga itu adalah peneliti, pengarang. Penulis Yohanes juga demikian adanya. Penulis yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang. Lalu standarisasi firman Tuhannya di mana? Enggak ada. Berdasarkan Al-Quran tidak ada. Bagaimana dengan berdasarkan Yesus? Yesus mengatakan apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itu yang diceritakan. Saya ulang, kata Yesus, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Lukas mendengar enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad, apa yang didengarkan dari malaikat Jibril, itu yang disampaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus, roh kebenaran. Oh, seperti itu. Ya, syarat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, itu bukan dari dirinya, harus dari yang didengarkan. Bukan dari penyelidikan. Bukan dari sadur menyadur, bukan dari proses belajar,
bukan dari penelitian pustaka, bukan. Tapi apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Benar tidaknya, silakan orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang kemudian melakukan karya ilmiah untuk menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkan isi Quran. Al-Quran ini salah atau benar? Nabi Muhammad tidak mengukur, oh ini pasti benar, oh ini salah, harus ditambahin, harus dikurangi. Enggak. Seketika apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Silakan alam semesta menguji kebenaran Al-Quran. Yang jelas aku hanya menerima dari Tuhan. Dan kalau yang kuterima ini bukan dari Tuhan, pasti syarat dengan kesalahan. Kalau dari iblis, pasti syarat dengan kesalahan. Tapi kalau dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil padanya ada kesalahan. Nah sekarang uji Al-Quran. Tunjukkan, wahai manusia, ajak seluruh sekutu-sekutumu, tunjukkan kesalahan Al-Quran itu jika ada. Nah, ada yang mengatakan, saya Bang Suma, kenapa? Saya mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran, silakan. Maka dia bercerita tentang apa? Tulah Nabi Musa. Kenapa di dalam Al-Quran begini dan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kamu menguji Al-Quran terkait tulah, dasar pijakan referensi buku yang kamu pakai yang mana? Oh, perjanjian lama. Nah, ini ditertawakan. Perjanjian lama itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanak yang diterjemahkan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang mendasari dasar pijakan 3 sebelum Masehi sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada selisih 1100 tahun antara Nabi Musa yang bercerita tentang tulah dengan cerita yang muncul di terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mana yang menjadi rujukan kemudian? Siapa yang menerima dari Nabi Musa? Nabi Musa memberikan kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada ke-72 rabi-rabi yang menerjemahkan kitab Tanak, kitab Torah. Siapa yang menjamin bahwa itu tetap benar? Tulahnya seperti ini, Al-Quran salah. Tidak ada jaminan. Apatah lagi Bible, perjanjian baru. Alamak. Saya saudara, saya nih kalau saya ditanya, andai saya seperti saudara nih, yang kupikirkan itu bukan masalah perut. Yang kupikirkan itu masalah kehidupan saya berikutnya. Kalau saya dalam beragama bermasalah dengan agama saya, maka ini adalah tanda-tanda celaka besar. Sebuah agama, satu agama memiliki kitab yang bermasalah, maka agama itu bermasalah. Segala-gala yang ada di dalamnya itu adalah masalah dan hanya bisa mendatangkan masalah, dan orang yang mengimani itu akan mati dalam masalah yang diciptakan dirinya sendiri. Apa mungkin boleh dikatakan firman Tuhan bisa dikoreksi? Apa mungkin perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, kemudian aturan-aturan